Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi bin ni'amil wasi'atil wazirah wal hikamil bahiratil kathirah. Thumma salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurashiyil khatami wa alihi wa sahbihil abrar al-haizi maratibil fakhar. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, azzani wa azzakumullah, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalahi orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sampai masalah jahiliyah yang ke-97, 98, 99, 87, 88, 89 sama 90 ya. Yakni al-fakhru bil ahsab, at-ta'nu fil ansab, al-istisqa'u bil anwa, an-niyahatu 'alal mayyit. Jadi 4 sifat jahiliyah, yakni membanggakan kebesaran leluhur, mencela nasab orang lain, garis keturunan orang lain, menyandarkan turunnya hujan dengan bintang tertentu, lalu keempat, meratapi orang mati ya. Ya, yang pertama adalah membanggakan leluhur, kebesaran leluhur, yakni dengan menyatakan saya ini keturunan istilahnya raja, atau saya ini berdarah biru. Nah, karena sebagian orang itu membanggakan diri berdarah biru, keturunan apa? Bangsawan. Ya, yang seperti ini sifat jahiliyah. Membanggakan seperti ini sifat jahiliyah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ta'nu fil ansab, mencela nasab orang lain, garis keturunan orang lain. Contohnya apa? Kata Syekh Shalal Fauzan, ka'an yaqul fulan ma laysa lahu asl. Seperti menyatakan si fulan, si anu ini tidak ada asal usulnya. Tidak jelas asal usulnya. Nasabnya tidak jelas. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini juga termasuk mencela nasab orang, nggak boleh ya. Fulan min qabilatin laysat hiya asilah. Fulan dari kabilah, dari suku yang tidak asli. Ini orang pendatang misalkan dari luar negeri ke sini. Kan ada orang sekarang gitu kan, membanggakan kami ini pribumi, mereka pendatang. Karena kayak gini sifat jahiliyah Bapak ya. Wa hadza ma'nahu tanaqqus al-akharin. Ini maknanya menjatuhkan orang lain. Jadi ketika nyatakan fulan nggak ada asal usulnya, kabilahnya bukan kabilah asli, bukan pribumi, tapi pendatang, ini sama saja merendahkan orang lain. Nggak boleh seperti itu. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Allah telah berfirman, hai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Ini Allah ciptakan kita beragam bangsa, beragam suku, beragam kulit, ras, bukan untuk saling membanggakan, tapi saling mengenal. Oh, ini dari suku fulan itu aja, cukup itu. Lalu Allah tegaskan kemuliaan yang sesungguhnya itu ditinjau dari apa? Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ini. Jadi kalau tanya siapa manusia paling mulia, adalah apa? Manusia paling bertakwa. Ya, ini sebagaimana Nabi pernah ditanya oleh para sahabat tentang fa'yun nasi khair. Siapa manusia yang paling baik? Beliau menjawab, atqahum, yang paling bertakwa. Lalu ditanya lagi, bukan
Tentang ini kami bertanya kepadamu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menyebutkan yaitu Yusuf anaknya Yakub, anaknya Yusuf anaknya Ishak atau Yakub, anaknya Ishak, anaknya Yakub, anaknya Ishak, anaknya Ibrahim, ya kan? Ya. Betul tidak? Nah, ini manusia yang paling mulia, nasabnya mulia, nasab para nabi plus soleh semua lagi. Nah, ini menunjukkan intinya nggak cuma nasab saja, tapi ketakwaan yang dilihat itu. Artinya kalau orang sudah bertakwa, nasabnya mulia, nah ini. Tapi sekadar nasabnya bagus, keturunan, anggap keturunan nabi sekalipun, tapi kalau tidak bertakwa, tidak mulia. Makanya kata Syekh di sini, fal fakhru laysa bin nasab. Kebanggaan itu bukan dengan nasab. Oh, nasab saya masih ada keturunan nabi. Enggak, bukan itu. Kebanggaan yang sesungguhnya bukan nasab. Terus bagaimana? Al fakhru innama huwa bittaqwa. Kebanggaan yang sesungguhnya yaitu dengan takwa. Ketika seorang bertakwa, dialah yang mulia, ya, walaupun nasabnya tidak dipandang tinggi. Bahkan kata Syeni, wala yanfa'ukan nasab idza faqadta taqwa, dan tidak ada manfaatnya bagimu nasab yang tinggi mulia, kamu keturunan raja, keturunan nabi, kalau engkau hilang, kalau engkau tidak memiliki ketakwaan. Maka orang yang membanggakan, oh kami ini masih keturunan nabi, tapi maksiat, tapi masih melakukan khurafat, melakukan syirik, ya ini nggak ada manfaatnya. Walaupun dia benar-benar dianggap keturunan nabi, apalagi kalau cuma mengaku. Dan sekarang ini Bapak, mengaku sebagai keturunan nabi ini sarana untuk apa? Mengumpulkan uang dari umat. Kalau umatnya ini kan, umat kan sangat mencintai Nabi, mencintai keturunannya, ya tidak? Kita semua mencintai Nabi kan, mencintai keturunannya kan, mencintai keluarganya kan. Nah, sebagian orang menggunakan ini, kecintaan kita kepada keturunan Nabi untuk mengeruk ini. Jadi digunakan, ini saya keturunan Nabi, akhirnya juallah apanya, mungkin pakaiannya yang harganya kalau di pasar mungkin cuma 100.000, dijual sampai jutaan. Siwaknya atau apanya, bekas pecinya lah. Nah, yang seperti ini bentuk penyimpangan yang nyata Bapak ya, ada di zaman sekarang. Makanya saya punya ada seorang ustadz Bapak ya, dia ke Yaman belajar di ulama Yaman, Syekh Mukbil. Sedangkan bapaknya, orang tuanya tahulah ya, orang yang dianggap sebagai keturunan Nabi katanya di Indonesia. Ya. Nah, ketika dia sudah di Yaman, bapaknya pesan ke dia, udah kamu gak usah balik lagi, di sana aja, saya biayain kamu nih. Dia disuruh pindah warga negara Yaman, bukan Indonesia. Artinya nggak boleh pulang. Kenapa kira-kira? Karena kalau pulang, bisnis bapaknya bisa bangkrut. Kenapa? Bapaknya selama ini jualan sarung, sarungnya katanya sarung berkah, karena sarung keturunan Nabi katanya. Dan umat ini, sebagian umat ini kan mudah ditipu. Oh iya ya, ini keturunan Nabi lah, beli walaupun harganya nggak wajar sekali. Sarung segini harganya sampai jutaan. Padahal kalau di pasar harganya cuma. Nah, ini nyata ya. Jadi begitu. Jadi sampai ustadz ini nggak boleh pulang. Udah kamu di sana aja Yaman, nikah sama orang Yaman kan. Akhirnya dia nggak pulang-pulang karena si bapak khawatir bisnisnya terganggu. Nah ini Bapak ya. Jadi pengakuan sebagai keturunan Nabi ini digunakan untuk ini, cari ini nih, sebagian ya, walaupun tidak semuanya ya, tapi sebagian digunakan untuk ini nih. Ini yang perlu kita waspadai ya. Jadi sekali lagi, tidak ada manfaatnya nasab yang tinggi mulia kalau tidak punya takwa. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak bisa mempercepatnya, tidak bisa mempercepat masuk surga. Jadi kalau orang lambat amalnya pas-pasan, ya walaupun nasabnya tinggi, nggak akan bisa secepat itu masuk surga. Harus ada dihitung, diperiksa amalnya. Nah, jadi ini menunjukkan nasab, sekedar punya nasab mulia ini tidak bisa menjamin seorang masuk surga ya. Maka di sini Syekh memberikan contoh, fala yanfa'ul insanu kaunahu, fala yanfa'ul insana kaunu min Quraisy. Nah ini,
tidak bermanfaat bagi seorang tatkala dia termasuk suku Quraisy. Quraisy ini suku paling mulia. Di mana? Di Arab, Jazirah Arab. Dari sejak zaman dahulu, zaman jahiliyah sampai sekarang mulia. Dan orang Quraisy ada yang memegang Masjidil Haram, masih orang Quraisy ya. Tapi nggak bermanfaat seorang manusia kalau dia termasuk suku Quraisy kalau tidak bertakwa, nggak ada manfaatnya. Wala kaunahu min Bani Hashim, bahkan tidak ada manfaatnya seorang termasuk Bani Hashim, masih ini ibaratnya leluhurnya Nabi ya. Wala kaunahu min baitir Rasul idza lam yakun ma'ahu amalun saleh. Nah ini, dan tidak bermanfaat seseorang termasuk keluarganya Rasul kalau dia tidak punya amal soleh, kerjanya maksiat atau dagangan khurafat, cerita-cerita yang nggak jelas. Oh ini dulu Syekh Fulan, dari katanya keleluhur dia bisa menurunkan hujan susu. Oh hebat sekali hujan susu. Kalau misalnya turun hujan susu, daerah itu makmur loh, nggak ada yang miskin. Tapi herannya di daerah tersebut miskin. Sampai sekarang pun miskin. Aduh ini. Cuman ada saja orang yang percaya khurafat seperti ini. Oh ini Syekh Fulan bisa menurunkan hujan susu katanya. Sedangkan Nabi kita saja nggak bisa kan? Bisa. Iya, bisa menurunkan hujan susu. Ya. Ini naudzubillah min dzalik. Jadi nggak ada manfaatnya seorang termasuk keturunan Rasul jika dia tidak punya amal soleh. La yanfa'u illal amalus soleh wa taqwallahi azza wa jal. Tidak bermanfaat baginya kecuali amal solehnya dan ketakwaannya kepada Allah. Ini ya. Jangankan keturunan Rasul, putri Nabi Fatimah saja, Nabi pernah berkata sebagai orang Sahih Bukhari ketika memanggil suku Quraisy di Bukit Sofa, dipanggil satu persatu kabilah Quraisy, di akhir seruan Nabi, wa ya Fatimah binta Muhammad salini min mali ma syi'ti la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah kepadaku apapun yang kau mau, tapi aku tidak bisa melindungimu dari siksa Allah. Padahal itu ayahnya kan, Fatimah anaknya. Jadi kalau Fatimah maksiat, Nabi tidak bisa nolong. Padahal ini putrinya sendiri. Maka apalagi cucunya, apalagi cicitnya, apalagi keturunan jauh, apalagi orang yang ngaku keturunannya ya. Padahal bukan. Ini lebih parah lagi ya. Nah itu sifat jahil yang kedua. Yang pertama membanggakan kebesaran leluhur, kedua mencela nasab ya. Lalu yang ketiga walistisqa'u bin nujum, mengaitkan turunnya hujan dengan bintang tertentu. Ya seperti sekarang tadi kan hujan tuh. Diturun. Oh, ini hujan turun karena sebab munculnya bintang ini. Nah, ini termasuk sifat jahiliyah yang belum ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad ya. Artinya kalau sebut sifat jahiliyah ini perbuatan dosa ya. Perbuatan dosa Bapak ya. Nah, apa itu? Pertama, yang ketiga yaitu mengaitkan hujan dengan turunnya dengan bintang tertentu. Maksudnya apa? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, i'tiqadu annal matar yanzilu min ta'thiri tulu'in najmi aw ghurubi wa hadha min dinil jahiliyah. Nah ini, keyakinan bahwa hujan turun karena pengaruh munculnya bintang tertentu atau tenggelamnya bintang tertentu, ini termasuk agama jahiliyah. Jadi, oh hujan ini turun karena munculnya bintang ini. Oh baru turunnya. Oh hujan turun karena tenggelamnya bintang itu. Jadi menyandarkan hujan karena sebab bintang. Nah ini termasuk ajaran jahiliyah, kebiasaan jahiliyah. Gak boleh kita nyatakan demikian. Kata Syekh ini, fal mataru innama yahsulu bi iradatillahi subhanahu wa ta'ala. Hujan ini terjadi karena kehendak Allah. Allah lah yang memutuskan hujan turun, bukan karena sebab bintang tertentu, bukan ya. Allah katakan dalam surat Asy-Syura ayat 28, wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa, dan dia menebarkan rahmatnya.
Rahmatnya di sini di antara penafsiran yaitu apa? Hujan. Allah lah yang menebarkan hujan, Bapak ya. Di sana dari ujung timur, ujung barat, ujung ini Allah yang menentukan. Fallahu walla yunazzil matar bi iradatihi wa masyiati wa hikmatihi. Allah lah yang menurunkan hujan dengan kehendaknya, kemauannya dan hikmahnya. Dan sini juga kita bisa membantah orang yang percaya adanya pawang hujan atau bisa menurunkan hujan terbohong, Bapak ya. Wa yunziluhu kaifa yasha, dan Allah juga yang menurunkan hujan dengan cara apapun yang Dia kehendaki. Ya, yunzilu ala ardin wa yamna'u minhu ardan ukhra. Allah menurunkan hujan pada belahan bumi tertentu dan menghalangi hujan dari belahan bumi tertentu. Ya tidak? Ya contohnya sekarang hujan, siapa tahu di Sagulube nggak hujan? Ya tidak? Kita nggak tahu kan? Walaqad sarrafnahu bainahum liyadzakkaru fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Lalu Syekh menyebutkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 50. Sungguh telah kami pergilirkan hujan di antara mereka, di antara manusia, agar mereka ngambil pelajaran. Artinya ini nikmat Allah di sini. Allah terus pergilirkan, tapi apa yang terjadi setelah banyak nikmat seperti ini? Fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Namun kebanyakan manusia enggan kecuali ingin kafir. Artinya mereka bukannya mensyukuri nikmat Allah, malah kafir nikmat, ingkar nikmat. Nah ini Bapak ya. Lalu kata Syekh ini, falladhi ya'taqidu anna li tulu'in najmi aw ghurubin najmi ta'thiran fi nuzul matar fa hadha li'tiqadu syirk. Orang yang meyakini bahwa terbitnya bintang atau tenggelamnya bintang mempengaruhi turunnya hujan, oh karena munculnya bintang ini turunlah hujan, oh karena tenggelamnya bintang ini turunlah hujan. Nah, orang yang meyakini seperti ini, maka keyakinan ini adalah keyakinan syirik, dosa besar. Hati-hati. Tajibut taubatu minhu, wajib bertobat dari keyakinan tersebut. Keyakinan apa? Hujan turun karena munculnya bintang ini atau tenggelamnya bintang itu. Wa yajibu nisbatu nuzulil matari ila Allah jalla wa ala, dan wajib menyandarkan turunnya hujan kepada Allah, bukan kepada bintang ini bintang itu. Nah ini ya, ini kewajiban. Maka nggak boleh sekali kita hujan ini turun karena munculnya bintang, nggak boleh. Yang seharusnya kita ucapkan ketika turun hujan apa? Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kami dapat hujan karena karunia Allah dan rahmatnya. Itu bukan karena munculnya bintang ini, munculnya bintang itu. Jelas apa ya? Walaupun dia meyakini enggak, yang menurunkan hujan Allah, tapi karena sebab bintang ini enggak boleh. Karena enggak ada ayat Al-Quran yang menyebutkan ini hujan karena sebab munculnya bintang ini. Hujan turun karena sebab hilangnya bintang itu, enggak ada. Maka nggak boleh kita menetapkan suatu sebab padahal Allah dan Rasulnya tidak menyatakan bahwa itu sebab tersebut. Jelas ya? Allah nggak menyatakan sebab turunnya hujan begitu, tapi tetapkan sebab turunnya hujan begitu. Dan ya? Masuk bulan ini, termasuk bulan misalnya bulan ini kumbing misalnya atau itu, bukannya ada badai, ada itu termasuk itu. Iya, kalau misalkan bulan ini punya pengaruh, tapi kalau tanda ya boleh. Bedakan antara sebab dengan tanda. Artinya gini Bapak ya. Kayak contohnya gini, misalkan saya menyatakan kalau ada burung tiba-tiba bergerak dari pantai ke ini tanda tsunami misalkan contohnya. Berarti tanda tsunami. Ya ini nggak masalah. Saya tidak menyandarkan tsunami pada burung itu. Tapi kalau tsunami datang karena sebab burung itu, ini nggak boleh, itu syirik. Kayak apa Pak? Contohnya kan kalau saya sebenarnya saya lanjutkan Ya. Ke laut kan. Kalau jam-jam 5 itu kan udah terbit bintang Iya. Itu maksudnya kan kalau udah terbit bintang itu udah subuh. Ya itu kan tanda. Iya, nggak masalah. Kalau itu tanda ini nggak masalah. Berdasarkan pengalaman. Pengalaman saya ke laut kalau muncul bintang ini tanda akan turun hujan, tanda akan berhenti hujan. Ya itu nggak masalah, tanda. Artinya tidak menyandarkan sebab turunnya hujan pada bintang. Jelas ya? Kayak apa itu lah ya kan?
awan-awan tebal itu kan biasanya Itu. itu kan tanda kadang-kadang Nah, itu. Contohnya awan tebal. Ini tanda akan turun hujan kan? Ya tidak. Nah, itu ya. Tapi Ustaz, Nah. kadang-kadang kebanyakan orang dulu itu sangat mempercayai sekali itu nggak bisa dia atau tadi tanda kan. Tapi kalau orang-orang dulu yang pelaut itu sudah punya jadi keyakinan bagi Nah, mereka. itu hati-hati. Misalnya bintang kelajengking ini kalau dia begini bentuknya akan terjadi badai. Nah, itu udah bukan sekedar tanda itu karena dia seakan-akan meyakini itu sebab munculnya, itu bahaya itu syirik. Memang pada kenyataannya Iya. karena juga mencoba Iya. mengalami itu. Iya. Memang Betul. badai. Betul. Kalau kalajengking itu kalau ekor itu kita kalajengking itu memang seperti kalajengking. Iya. Kalau ekornya nanti naik ke atas, itu pun memang terjadi badai ya. Iya, iya, memang itu kalau kita katakan tanda nggak masalah. karena kebiasaan Karena kebiasaan. Tapi kalau menyatakan coba enggak. sebab nggak ada, karena nggak ada ayat Al-Quran hadis yang menyatakan itu sebab terjadinya badai, nggak ada. Tapi kita kalau menyatakan itu tanda, ya nggak masalah tanda. Jadi gini Bapak, ya, contohnya apa ya? Misalkan gini lah, contoh nyatanya misalkan apa ya? Bedakan antara tanda dengan sebab. Karena kalau sebab itu artinya benar udah dipastikan dalam Al-Quran maupun secara fakta. Contohnya gini, kertas ini terbakar karena sebab api, boleh kan? Boleh, karena nyata api itu bisa membakar kan, ya kan? Atau apalagi misalkan ada gelas nih, lalu gelas ini gelas ini pecah karena jatuh, karena sebab jatuh, boleh kan? Boleh. Tapi kalau menyatakan hujan ini karena sebab munculnya bintang ini, nggak boleh. Tapi kalau katakan tanda, nama tanda nggak mesti terjadi kan? Bisa jadi muncul tanda ternyata enggak. Jelas ya? Jangankan tanda, sebab pun Bapak, kalau Allah tidak takdirkan terjadi, nggak akan terjadi. Contohnya tadi nih, api sebab apa? Kertas ini bisa terbakar karena sebab api. Tapi adanya api belum tentu membakar ini. Contohnya apa? Nabi Ibrahim, ya enggak? Padahal api kan bisa bakar, tapi Nabi Ibrahim tidak terbakar. Atau contohnya ini, gelas pecah karena sebab jatuh kan? Tapi semata-mata jatuh, apakah pasti? Belum tentu. Kalau takdirkan tidak pecah walaupun jatuhnya tinggi. Betul tidak? Saya nyata maksudnya Bapak, saya punya ini gelas. Satu hari entah gimana saya kurang konsentrasi, jatuh. Saya udah wasot, pelang loh. Kok nggak pecah? Saya lihat, alhamdulillah, kok pecah. Padahal kan kayak gitu harusnya pecah. Orang jatuh dari ketinggian. Nah, itu. Biasanya mati. Kadang-kadang enggak mati. Nah, begitu. Tapi kebanyakan bagi masyarakat sejak dulu bukan masalah hujan ya, masalah badai. Bagi mereka kalau tanda sama bintang itu sudah jadi keyakinan bagi mereka dan membatalkan perjalanan. Itu kan sudah apa namanya itu? Kalau sudah nampak bintang ini mereka akan melakukan perjalanan, memang dibatalkan perjalanan hari itu. Ya kalau maksudnya meyakini itu tanda ya nggak masalah. Oh saya udah berdasarkan pengalaman kalau muncul tanda gini tandanya badai, nggak masalah. Dia tanda, Pak. Tanda itu artinya alamat, bukan sebabnya. Karena nggak ada dalam Al-Quran dan hadis menyebutkan karena munculnya bintang ini sebab apa? Sebabnya badai. Apa badai ini terjadi karena sebab munculnya bintang ini nggak? Begini, Pak. Namanya ada bintang ini yang biasanya dialami setiap dari orang tua dulu sampai sama dia, istilah yang dia pelajari pun dari orang tua. Kalau begini dia biasanya dia akan begini. Nah itu untuk kejadian dia. Iya nggak masalah, nggak masalah. Mungkin biasanya ini angin ini berembus. Betul. Itu nggak masalah. Orang berlayar dulu kan pakai perahu layar. Iya. Dia udah dipelajari bintang itu kan. Ini bintang ini. Karena ini angin ini akan muncul. Iya. Tidak masalah kita membatalkan perjalanan kita. Nggak masalah kalau memang berdasarkan pengalaman ini tanda biasanya gitu, nggak masalah. Ya sama seperti inilah. Contohnya apa yang kadang saya nggak ingat. Misalkan kita melihat tanda-tanda tertentu, oh ini tanda. Ya misalnya gini, saya misalkan suatu hari saya berdiri dari duduk berdiri coba pusing. Nyut, wah ini tanda apa? Darah rendah, saya nggak jadi pergi. Boleh nggak? Boleh. Kan berdasarkan pengalaman, nggak masalah. Jelas apa ya?
Beda dengan sebab-sebab ini, kalau kita menyatakan fulan apa ini sebab terjadi, ini butuh dalil. Pertama, Al-Quran Sunnah atau memang fakta nyata. Suatu yang sudah nyata berdasarkan akal dan fakta memang begitu. Contohnya api. Sebab terbakarnya kertas, iya tidak? Nyata. Jadi kalau kita katakan kertas ini terbakar oleh api, boleh tidak? Boleh. Karena sebab api boleh. Jelas ya? Ya, jadi gitu. Adapun apa itu sebab, adapun apa turunnya hujan atau badai itu sebab nggak ada dalam Al-Quran maupun itu. Kalau memang tanda nggak masalah, tapi tetap saja walaupun begitu nggak bisa dipastikan munculnya tanda terjadi, nggak mesti. Kita nggak bisa memastikan. Itu aja lah, udah hitam kan mau Itu. hujan tapi nggak jadi hujan. Nah itulah, jadi makanya kita harus ini sekilas remeh, tapi bisa pengaruhi tauhid Bapak ya, bahaya nih. Jadi Ustaz, itu kebiasaan sebenarnya. Iya, kebiasaan. Saya yakin Dia mungkin tahu dia kebiasaan itu buruk. iya, nggak masalah. Artinya berdasarkan pengalaman kan nggak masalah itu. Tanda-tanda alam ini kan ada apa kan? Apa istilahnya? Firasat. Enggak. Menengok kita belajar dari tanda-tanda alam. Kan alam Iya. dari dulu. Iya. Iya, nggak masalah. Pokoknya kalau kita meyakini hanya tanda, bukan sebab. Kalau sebab kan beda. Kalau sebab itu bukan perkara remeh. Ya contohnya sebagian orang kan misalkan memakai jimat. Kenapa pakai jimat? Ini sebab kesembuhan saya dari penyakit. Dari mana dalilnya bahwa ini sebab kamu sembuh dari penyakit karena sebab jimat? Adakah ayatnya? Adakah hadisnya? Atau ada penelitian ilmiah? Nggak ada, cuman prasangka aja. Setelah saya pakai gelang ini, penyakit saya berkurang. Nah, itu. Ini sebab yang tidak ada asal usulnya. Menyandarkan kesembuhan pada ini apa? Gelang. Nggak ada yang seperti ini, syirik Bapak ya. Walaupun sebagian orang kebiasaan. Iya, makanya iya. Artinya selama kita meyakini tanda saja, ya nggak masalah. Insya Allah nggak masalah. Ini memang sekilas tipis antara tanda dengan sebab ya, makanya kita harus hati-hati. Ada lagi Ustaz, Ya. ini dialami oleh orang-orang. Lu kerjaan pintu simit, dikira aja udah ada turun hujan tua, nggak enak lu. Kita yang kita takutkan sekarang tadi itu menjadi keyakinan itu. bagi masyarakat. Kalau udah jelas tanda bintang ini pasti turun badai itu. Itu udah memastikan. Nah, itu yang kita takutkan. Iya, bahaya itu. Itu khawatirnya ke arah syirik itu. Karena udah meyakini seakan-akan sebab. Iya. Karena selama ini memang pasti kan bagi kita melihat tanda itu selama ini bertahun-tahun apalagi dari kita mengalami itu memang itu yang menjadi tanda untuk kita belayar dan memang pasti terjadi pada itu kan. Iya. Memastikan nggak bisa kalau biasanya. Iya, biasanya mungkin ya. Cuma ya itu saya khawatirnya itu kalau udah kayak gitu mengarah keyakinan tertentu. Makanya harus diluruskan ya. Iya, diluruskan Bapak ya. Ya itu kesimpulannya itu masalah jahiliyah yang kedua, yang ketiga ya, menyandarkan hujan pada bintang tertentu. Yang keempat, nah ini juga yang penting nih, termasuk sifat jahiliyah yang keempat, an-niyahatu 'alal mayyit, meratapi orang sudah meninggal. Maksudnya apa? Wal muradu biha raf'u saut 'inda mautil mayyit, yaitu mengeraskan suara, meninggikan suara ketika seseorang meninggal. Jazaan, baik karena sifatnya keluh kesah atau watasakhutan, atau sifatnya marah. Wah, kenapa? Kadang nangis dengan suara keras. Au dzikru mahasinil mayyit, atau dalam rangka menyebutkan kebaikan orang yang meninggal. Ini. Nah, ini yang seperti ini termasuk perkara jahiliyah. Kata Syekh Faniyahatu min kaba'idid dzunub. Meratapi orang mati bersuara dengan keras ini termasuk dosa besar. Hati-hati nih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa alaihi sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Wanita yang suka meratapi orang mati, jika dia belum bertobat sebelum matinya, jika dia mati dalam keadaan belum bertobat, maka dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan memakai pakaian dari aspal kayak gitu.
panas kan, dan diberikan mantel dari jarok, penyakit kudis. Ini wanita yang suka apa? Meratapi orang mati, oh, suara yang keras. Sama dengan meraung itu. Iya, meraung-raung. Ya, ini terancam memakai pakaian dari ter. Ter itu kan jenis aspal, panas kan? Kalau kena tangan kita bagaimana? Nembus. Nah, itu. Dan memakai mantel dari kudis. Nah, pertanyaannya kok yang disebutkan wanita? Laki-laki gimana tuh? Kebanyakan Ya, karena kebanyakan wanita. Kalau laki insya Allah nggak kayak gitu ya. Kalau sini sama aja, Ustaz. Kalau sini sama aja. Laki-laki juga? Ya, ini PR buat kita semua ya. Jadi harus diingatkan saudara-saudara kita yang masih meratap, yang hendaknya jauhi ya. Karena ini bukan dosa kecil, dosa besar. Ya, ancamannya memakai pakaian dari aspal, lalu diberikan jaket mantel dari kudis. Ya, kata Syekh ini, fanniyahatu kabiratu min kabairid dzunub. Meratapi orang mati termasuk dosa yang besar, wa hiya min umuril jahiliyah, dan itu termasuk perkara jahiliyah. Wal wajib, yang wajib kata Syekh, as-sabr wal ihtisab, hendaknya bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Jadi ketika dapat musibah tuh Bapak, sabar yang wajib dan mengharapkan pahala dari Allah. Jadi ketika kita kehilangan orang yang kita sayangi, anak kita, istri kita, ibu kita, bapak kita, ini ujian dari Allah. Makanya kita sabar. Sabar itu menahan hati untuk tidak marah, menahan lisan untuk tidak berkeluh kesah, dan menahan anggota badan untuk tidak melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Jelas ya? Mungkin ada yang bertanya, terus bagaimana kalau nangis? Boleh tidak? Boleh. Makanya kata Syekh sini, wala yadkhul fi hadzal buka 'alal mayyit, dan tidak termasuk larangan dalam hadis tadi, yaitu menangis karena meninggalnya seorang. Enggak terlarang. Karena itu tidak bisa ditahan, wajar kita nangis. Karena Nabi saja ketika putra beliau meninggal, beliau nangis, mencucurkan air mata. Tapi beliau tidak tahannya. Jelas ya? Nabi ketika tegur, wahai Rasulullah, Anda nangis. Sahabat kaget kan? Kata Nabi, innal aina tadma, air mengalir, wal qalbu yahzan, hati sedih, wala naqulu illa ma yardharrab, tapi kita tidak mengatakan kecuali apa yang membuat ridha Allah. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, sesungguhnya kami karena berpisah denganmu wahai Ibrahim, kami merasa sedih. Itu aja Nabi. Nggak ada teriak-teriak, raungan, apalagi tangannya mukul-mukul pipi dan semacamnya. Jelas apa ya? Jadi kalau cuma nangis diperbolehkan. Yang penting ininya jaga ya. Yang orang menangis itu kena air mata itu apa ya? Menangis? Tidak menangis kena air mata si mayat itu. Oh nggak apa-apa, nggak ada. Coba nggak boleh, kata boleh. Nggak boleh. Banyak saya dengar itu, apa kan saya senyum. Kenapa katanya kalau Karena itu istri saya yang dibilang sama suami saya yang jadi enggak apa katanya. jadi kalau kena tetesan air mata kenapa katanya? Dilarang itu kan menangis itu kena air mata nanti. Dilarangnya mungkin supaya mayat itu jangan basah. Oh gitu. Iya, ada. Masuk akal itu. Iya, Masuk akal kalau kayak gitu, masuk akal ya supaya nggak basah kali. supaya mayat itu jangan Ah itu. Kita harus husnudzon, berprasangka baik. Mungkin tujuannya gitu. Iya ya. Itulah Pak ya. Jadi itu PR buat kita. Artinya kalau ada keyakinan-keyakinan yang aneh-aneh ya kita luruskan ya. Cuman kita harus mendahulukan prasangka baik. Mungkin kenapa jangan nangis di dekat mayit ya supaya air matanya nggak basah itu. Ya mungkin sampai sini. Insyaallah pada waktu berikutnya kita lanjut masalah jahiliyah yang ke-91. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.